wabarakatuh. Saya Muhammad Solihin, mahasiswa PBG Dalam Jabatan Universitas Negeri Makassar tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran dalam rangka untuk memenuhi tugas dari uji kinerja. Pembelajaran kali ini yaitu materi tentang dampak globalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Tetap jaga kesehatan ya, karena pandemi masih menghantui negara kita. Jadi kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Ya, baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Saya meminta kepada ketua kelas, Sam, untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bapak terlebih dahulu akan mengabsen kepada siswa yang hadir pada pagi hari ini. Alia Ramadhani, Hadir Pak. Amalia Hadir. Imasari, Hadir Pak. Nur Samsia, Hadir Pak. kemudian Salman, kemudian Stella Margareta, Zainal, Risma Yansari. Hadir Pak. Siapa lagi yang belum hadir? Saya Pak. Sen ya. Sen ya. Terima kasih. Ya. Anakku sekalian, selanjutnya sebelum Bapak memulai pembelajaran, Bapak terlebih dahulu ingin bertanya kepada kalian. Ya. Siapa yang masih ingat materi yang kemarin? Saya Pak. Ya, silakan. Tentang globalisasi Pak. Tentang globalisasi ya, pengertian globalisasi ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang dampak globalisasi ya. Namun sebelum itu saya ingin bertanya kepada salah seorang di antara kalian. Siapa yang memperhatikan lingkungan di sekitar kita? Ada nggak yang berubah? Ada Pak. Ya. Dulu Pak kami belum mengenal internet Pak, tapi sekarang semenjak ada COVID-19 kami sudah mengenal aplikasi-aplikasi yang dulu belum ada. Iya. Aplikasi-aplikasi yang ada di internet untuk pembelajaran apa yang kamu ketahui? Salah satunya Google Meet sama Classroom Pak. Oh, Google Meet sama Classroom ya. Baik. Ya, kasih tepuk tangan dulu buat. Nah, ilmu teknologi itu mempengaruhi perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Teknologi seperti HP gitu ya. HP itu kan teknologi ya. Berpengaruh nggak terhadap kehidupan kita? Ilmu dan teknologi saat ini sudah berkembang pesat. Ya, salah satunya adalah dengan elektronik seperti HP gitu ya.
Lalu apakah teknologi itu mempengaruhi, berdampak dalam kehidupan kita? Contohnya HP. Apakah berdampak dalam kehidupan kita? Siapa yang bisa menjawabnya? Saya, Pak. Ya, silakan. Berpengaruh karena dengan menggunakan HP kita bisa mencari materi-materi yang dikasih oleh guru. Nah, ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Baik. Baik. Nah, penjelasan temanmu tadi itu ada hubungannya dengan materi kita pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dampak globalisasi, ya, dampak globalisasi. Dengan itu maka Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Ada 3 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu kalian harus mampu menjelaskan dampak positif globalisasi. Dampak positif globalisasi. Dan yang kedua, menganalisis dampak negatifnya. Ya, kalau ada positif, pasti ada negatifnya ya. Perubahan teknologi itu pasti ada sisi positif dan sisi negatifnya. Kita harus mengetahuinya. Dan yang ketiga, kalian harus mampu mengkorelasikan pengaruh globalisasi itu, pengaruh teknologi itu terhadap jati diri bangsa. Ya, dipahami ini? Ya. Nah, anak-anak sekalian, di zaman yang modern ini, ya, teknologi semakin canggih, kalian jangan ketertinggalan, ya. Kalian harus ikut bersaing dengan dunia, ya, untuk mengikuti perkembangan teknologi dan pengetahuan, ya. Nah, untuk itu kalian harus belajar terus-menerus untuk meningkatkan pengetahuan kalian. Dan jangan lupa, kalian harus mampu menguasai teknologi. Ya, kalau kalian tidak menguasai teknologi, maka kalian akan ketinggalan zaman. Kalian tidak dipakai karena zaman saat ini semuanya menggunakan teknologi. Ya, Android itu seperti teman kita sendiri. Ya, lihat dengan Android HP, dengan laptop kita dapat mengakses informasi seluas-luasnya. Jadi kalian harus menguasai teknologi, harus mampu bersaing dengan negara-negara yang ada di luar negeri sana. Ya, siap ya bersaing ya? Ya. Baik. Ya, Bapak akan menyampaikan penilaian pembelajaran kita pada hari ini. Bapak akan menilai kalian dari 3 aspek. Pertama yaitu sikap. Ya, selama kalian mengikuti pembelajaran ini, sikap kalian Bapak akan nilai. Bapak sudah buat rubriknya, ya. Sikap kalian, kemudian selain itu pengetahuan. Nah, nanti Bapak akan bagikan LKPD. Nah, ini LKPD ini adalah sebagai nilai pengetahuan kalian. Nanti kalian jawab ya. Seberapa kalian mampu menjawab LKPD ini, itulah nilai pengetahuan kalian. Kemudian ada nilai keterampilan. Nanti kalian akan saya bentuk sebuah kelompok, ya. Kemudian kalian berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Itu Bapak nilai sebagai penilaian keterampilan, ya. Jadi tolong sikapnya, tolong pengetahuannya diberikan semaksimal mungkin ya, dan juga kemampuan dalam hal diskusi dan presentasi nanti. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membagikan LKPD sebelum Bapak tayangkan video tentang dampak globalisasi. Ya, tolong diperhatikan secara baik-baik, secara seksama video yang Bapak akan tayangkan. Kemudian kalian mencoba untuk menjawab
LKPD yang Bapak nantinya akan bagikan. Ya, saya akan bagikan. Ya, boleh ditulisin nama dan juga kelompok. Ya, sudah dapat semua LKPD-nya? Sudah. Baik. Kalau begitu, saya akan menayangkan sebuah tayangan video mengenai dampak dari globalisasi. Ya, tolong diperhatikan baik-baik sehingga kalian dapat menjawab LKPD dengan baik. Baik. Sebelumnya, kita telah mengetahui betapa globalisasi merasuk ke dalam berbagai aspek masyarakat. Kita bahkan melihat langsung kenyataan yang dihadapi setiap pekerjaan yang lahir dari perkembangan teknologi. Wartel tutup, warnet mulai langka, koran, majalah, dan segala media cetak tinggal sedikit peminatnya. Mereka akan segera menganggur dan tersingkir jika tidak segera melakukan migrasi teknologi. Kali ini kita akan mencari tahu satu persatu dampak globalisasi dari beberapa aspek berikut. Ya, perhatikan. Globalisasi mendorong suatu negara dan masyarakat berdagang lintas negara. Globalisasi mendorong suatu negara dan masyarakat berdagang lintas negara. Contoh? Ya, perhatikan. Dampak globalisasi bagi perekonomian. Satu ya, perekonomian. Itu menjadikan sebuah negara menjalin hubungan perdagangan. Ya, itu. Jadi coba diperhatikan kembali tayangan video Kalau ini. Indonesia yang kenal dunia bisa kalian lihat di video ini, tapi pedagang-pedagang ini adalah contoh perusahaan yang memang sudah besar. Bagaimana dengan pengusaha-pengusaha kecil? Nih contohnya. Jadi kalau kalian nanti memilih untuk bisnis, ya pesimis. Tidak hanya masyarakat Indonesia yang bisa melebarkan sayap bisnisnya ke luar negeri, orang-orang asing pun tidak segan berinvestasi di Indonesia. Dengan jumlah masyarakat yang besar dan dengan perilaku konsumtif yang tinggi, tentu jadi satu peluang bagi perusahaan asing untuk mencari keuntungan yang lebih besar di Indonesia. Kenal marketplace ini? Saking seringnya lihat iklan ini, saya sampai hafal loh sama jingle-jinglenya. Tapi ada yang tahu nggak? Bisnis marketplace ini ternyata milik asing loh, yaitu milik SEA Group yang berkantor pusat di Singapura. Meskipun milik asing, ternyata Shopee lebih banyak meraup keuntungan dari pengguna-pengguna Shopee Indonesia daripada pengguna Shopee di negara asalnya. Nah, dari contoh yang tersebut, bisa kita ambil kesimpulan dampak positif dan negatif globalisasi dalam bidang ekonomi adalah sebagai berikut. Bisa dilihat semuanya? Bisa. Dampak positif dan dampak negatifnya ya. Yang pertama, di bidang ekonomi nih ya. Dampak positif dan negatif di bidang ekonomi, gitu ya. Bidang ekonomi. Yang pertama, negara dapat memenuhi kebutuhan hidup rakyat melalui perdagangan internasional. Gitu ya. Coba, ada yang mau bertanya? Saya Pak, Ya, silakan. kenapa perusahaan di daerah kita orang luar yang kerja Pak? Kenapa bukan kita sendiri? Iya, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat teman kita. Ada yang bisa menjawab? Kenapa di perusahaan tersebut yang menguasai, yang mengelola itu orang-orang Cina? Kita sebagai rakyat pribumi. Ya. Dari pertanyaan teman tadi, teman kalian ada yang bisa memberikan tanggapan atau jawaban? Saya Pak. Ya, silakan. Karena mereka lebih pengetahuan teknologinya lebih besar daripada kita Pak, sehingga mereka lebih pandai mengelola
teknologi daripada kita, Pak. Benar sekali apa yang disampaikan oleh teman kalian Sam, bahwa orang-orang negeri itu cerdas-cerdas ya, mampu mengolah sumber daya alam yang ada di negara kita, sehingga mereka mampu menguasainya menjadi investor. Sementara kita sama sekali kurang dalam hal mengelola sumber daya alam karena keterbatasan pengetahuan ya, sumber daya manusianya, gitu ya. Baik, kita lanjutkan tayangan videonya. Dulunya makanan ini hanya dipakai pada saat acara-acara formal. Ini bidang budaya, bidang budaya. Hingga suatu hari kain ini diklaim oleh negara tetangga kepada public figure. Secara umum, dampak positif dan negatif globalisasi dapat dijelaskan melalui tabel berikut. Perhatikan dampak globalisasi di bidang budaya. Dampak positifnya, budaya lokal atau daerah mulai dikenal dunia. Budaya-budaya seperti apa tadi? Batik ya, itu sudah mulai dikenal di seluruh dunia. Itu dampak positifnya. Masyarakat dapat mengenal berbagai kebudayaan, ya, sehingga di dunia itu memiliki banyak sekali kebudayaan-kebudayaan yang beraneka ragam. Dengan adanya globalisasi, kita mampu mengenal budaya-budaya dari negara lain, ya. Sikap memandang budaya sendiri lebih baik dibandingkan budaya lain, gitu ya. Baik, itu adalah dampak negatif dari globalisasi di bidang budaya. Ya. Selanjutnya kita saksikan lagi tayangannya. Globalisasi terwujud karena adanya kesepakatan atau hubungan kerjasama antar negara. Bahkan beberapa negara telah bergabung dan membentuk organisasi yang secara khusus bertujuan menghadapi pengaruh globalisasi. Tabel berikut untuk mengetahui dampak globalisasi pada bidang politik. Ya, ini dampak globalisasi di bidang politik, ya. Bukan hanya di bidang ekonomi, budaya, tetapi juga di bidang politik, ya. Internasional sering tidak sesuai dengan kehidupan ideologi negara berkembang. Kemudian yang ketiga, konflik antar negara terkait kepentingan politik, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekian dulu ya pembahasannya. Semoga bermanfaat. Baik. Nah, sekarang setelah kalian tadi menonton tayangan video, kira-kira ada nggak pemahaman baru yang kalian dapatkan? Atau ada yang ingin mau ditanyakan atau menanggapi dari tayangan video yang Bapak sudah tampilkan tadi? Silakan. Bapak. Ya. Ya, siapa namanya? Zena. Zena. Bapak langsung kasih nilai Zena ya. Ya, Zena mau bertanya tentang apa? Silakan. Apa dampak positif teknologi bagi kehidupan kita? Ya. Apa dampak positif dari pengaruh globalisasi dalam kehidupan kita? Ya, oke, baik. Tepuk tangan dulu buat Zena. Ya, baik, Zena. Nah, selanjutnya ada nggak yang bisa menanggapi atau memberikan jawaban dari temannya tadi? Teman kalian tadi ada yang bertanya, ternyata globalisasi itu berdampak positif dan juga negatif. Saya jelaskan lagi ya. Dari segi ekonomi, dari segi budaya, dari segi politik itu memiliki dampak positif dan dampak negatif, ya. Dari segi budaya, ya. Nah, budaya-budaya kita ternyata itu dilirik oleh mancanegara di dunia. Batik misalnya, orang luar negeri itu setengah mati memikirkan bagaimana itu batik dibuat. Mereka
tidak bisa buat itu batik. Yang bisa secara dengan telatennya orang-orang Indonesia membuat batik dengan memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh negara lain. Ya, baik. Selanjutnya, kalian akan Bapak bentuk kelompok kecil. Ya, satu kelompok terdiri dari 2 orang. Ya, dari saya pilih coba kelompok 1 di sini ya. Di sana kelompok 2. Di sana kelompok 3, di sini kelompok 4 ya. Atau 3 kelompok saja ya. 3 kelompok saja. 3 kelompok saja. Jadi oke. Hitung ya. Yang 1 dengan kelompok 1, yang nomor urut 2 menjadi dengan kelompok 2 ya. Dengan 3 berarti kelompok 3. 1 2 3. 1 2 3 ya. 1 2 3 ya. Oke? Coba angkat tangan yang nomor urut 1. Ya. Kelompok 1 itu kelompok 1 ya. Nanti di sini, tidak di sini ya. Nomor urut 2 angkat tangan. 1 2 2. Ya. Nanti berkumpul di sebelah sini. Ya. Nomor urut 3. 1 2 3 di sini. Ya. Silakan berkumpul bersama dengan kelompok yang sudah tunjuk. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Baik, setelah kalian berkumpul dalam kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, berikutnya Bapak akan membagi materi rumusan masalah yang kalian harus pecahkan. Ya, kalian harus memecahkan 3 hal. Yang pertama yaitu dampak positif globalisasi. Yang kedua, dampak negatif globalisasi. Ya, yang ketiga, pengaruh globalisasi bagi jati diri bangsa Indonesia. Itu ya. Baik, untuk itu saya persilakan kepada masing-masing kelompok untuk berdiskusi di kelompoknya. Ya, baik, silakan berdiskusi. Nantinya saya akan meminta satu di antara perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Ya, dipersilakan. Jadi, ya, silakan ya. Nah, dibuka materinya. Ada materi yang Bapak sudah bagikan? Ya. Silakan bekerja ya. Ya. Adalah suatu perbuatan. Seseorang yang mulai. Kamu nanti yang mencatat pertanyaan-pertanyaan dari ya. Silakan bekerja. Kehilangan hasil globalisasi dapat menjadi faktor Ini dampak positif ya. Nah, silakan. Baik. Nah, setelah kalian berdiskusi dalam kelompok masing-masing, ya. Sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan kelompoknya, mewakili kelompoknya
dari hasil diskusi yang sudah kalian lakukan. Untuk itu, saya persilakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Sebutkan nama. Saya dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami, dampak positif globalisasi. Yang pertama, perkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatnya efektif dan efisiensi, perekonomian suatu negara meningkat, meningkatnya taraf hidup masyarakat, komunikasi semakin cepat dan mudah, berkembangnya dunia pariwisata, perkembangannya alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Ya, selanjutnya presentasi dari kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya boleh memperhatikan ya. Selamat pagi. Sampai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumaiker mewakili kelompok 2 dan kami akan membacakan hasil presentasi kami. Dan anggota saya Rismaensari dan Zainal. Masalah sosial akibat dari globalisasi. A. Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan dan kebarat-baratan. Dampak westernisasi. 1. Lunturnya jiwa nasionalis dan jati diri bangsa. 2. Melunturkan semangat cinta akan bangsa dan budaya sendiri. 3. Gaya hidup yang bersifat konsumtif. 4. Mencari segala sesuatu yang instan. 5. Budaya barat yang dikenal dengan konsep liberalisme yang mengakibatkan munculnya pornografi, pergaulan bebas, dan sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 ya, untuk mempresentasikan. Nanti setelah semuanya mempresentasikan, saya mohon kelompok 1 untuk menanggapi hasil presentasi dari kelompok 3. Kelompok 1 akan ditanggapi oleh kelompok 2 ya. Kelompok 2 akan ditanggapi oleh kelompok 3. Gitu ya? Oke, baik. Untuk itu kita saksikan presentasi dari kelompok 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Masari dari kelompok 3 akan menyampaikan presentasi dengan hasil diskusi yang kami lakukan. Perkenalkan, ini adalah teman saya dari kelompok 3, Agiana Madani dan Salman. Hasil perubahan globalisasi bagi jati diri bangsa Indonesia. Permasalahan moral sebenarnya sudah ada sebelum globalisasi muncul. Namun, kemunculan globalisasi dapat menjadi faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Dengan adanya globalisasi, perkembangan moral menjadi lebih baik karena informasi yang dapat dilakukan dengan cepat. Ajaran agama, motivasi, atau pendidikan mengetahui dapat diakses oleh siapa saja dengan cepat. Adapun juga pengaruh globalisasi menjadi dampak yang buruk bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Jika menggunakan produk globalisasi dengan perbuatan dan tercela, malah menjadi masalah dan atau memanfaatkan untuk perubahan yang dilarang oleh agama maupun negara. Untuk perbuatan yang dilarang oleh negara dan pengalaman ajaran agama semenjak ini
diyakini dapat mengulangi permasalahan di atas. Pengetahuan agama akan membentangi seseorang dari perilaku amoral, kriminal, dan budaya-budaya asing yang lainnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Baik. Demikian tadi presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Selanjutnya silakan kelompok 1 untuk menanggapi dari presentasi kelompok 3, ya. Kelompok 2 silakan menanggapi presentasi dari kelompok 1, ya. Kelompok 2 kelompok 3 silakan menanggapi presentasi dari kelompok 2, ya. Silakan. Baik, setelah kalian mempresentasikan masing-masing kelompok, saya persilakan untuk kalian menanggapi kelompok lain, ya. Ada dari kelompok 1, kelompok 3 ada yang ingin menanggapi kelompok lain? Nah, silakan. Ya, perhatikan kelompok mau ditujukan kepada kelompok mana? Kelompok 2, ya. Kelompok 2 ditulis pertanyaannya, kemudian dijawab, ya. Baik, silakan. Sebut nama. Saya dari kelompok 3. Saya Ali Ramadhani dari kelompok 3 akan menanggapi kelompok 2 tentang poin yang kelima, yaitu budaya barat yang dikenal dengan konsep liberalisme yang mengakibatkan munculnya pornografi, pergaulan bebas, dan sebagainya. Ya, apa maksudnya? Silakan dijawab. Ya, saya akan menjawab dengan dari aliran Ramadhani tadi. Ya, saya potong sama dari liberalisme. Liberalisme ini kan berarti seperti bebas. Jadi kan kebebasan mereka itu jadi yang mengakibatkan munculnya pornografi dan pergaulan bebas. Jadi mereka tidak pusing seperti yang Pak bilang tadi, di pantai memakai pakaian yang seksi-seksi. Kan di Indonesia kan tidak bisa seperti itu. Sekian dari saya. Ya. Ya, terima kasih atas jawaban dari kelompok 2. Silakan dulu. Dapat tambahkan, ya. Ya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Sen bahwa orang luar negeri itu sebebas-bebasnya, tidak ada batas-batasan, ya. Mau bertemu cewek dan perempuan berkumul sampai tengah malam itu tidak ada batasan buat mereka. Tapi kita ada aturan-aturan, norma-norma masyarakat yang harus dipatuhi. Selanjutnya kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik. Nah, setelah kalian mempresentasikan dan menanggapi dari masing-masing kelompok, selanjutnya kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan pada pembelajaran kali ini? Ya, Sen, silakan. Dampak globalisasi dapat terjadi di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang memiliki dampak positif dan negatif. Di zaman sekarang ini kita harus menguasai ilmu dan teknologi untuk menghindari era globalisasi. Itu aja, Pak. Ya, baik. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Sam, bahwasannya untuk ikut berkompetisi di era globalisasi kita harus menguasai ilmu pengetahuan dan juga teknologi, ya, supaya kita bisa mampu bersaing dengan negara-negara luar negeri. Dan ingat bahwa globalisasi itu bisa berdampak positif dan juga berdampak negatif. Kita harus bijak memilih, oh ini baik buat kita, oh ini buruk buat kita. Ya, kita sesuai dengan ideologi Pancasila, kita jauhi, ya, karena Pancasila adalah dasar negara kita. Negara kita adalah negara yang memiliki ketuhanan yang Maha Esa, religius, ya, sehingga kita jangan sampai tergerus dengan perkembangan zaman. Ya, itu baik. Ya, selanjutnya kita akan merefleksi, ya. Saya meminta
namanya untuk memberikan refleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, silakan. Pembelajaran hari ini cukup menyenangkan. Dari pembelajaran hari ini, saya bisa tahu bahwa kita sebagai bangsa Indonesia tidak boleh mengikuti budaya Barat yang banyak kebebasan. Contohnya keluar malam, berfoya-foya dan lain-lain. Ya, terima kasih, tepuk tangan dulu dan teman-teman. Ya, baik. Setelah kita mengikuti melewati langkah-langkah pembelajaran dari awal sampai akhir, selanjutnya ya Bapak, di akhir ini Bapak akan membagikan evaluasi yang kalian harus kerjakan sebagai penentu buat kalian pemahaman kalian, ya. Baik, Bapak akan bagikan KPD evaluasinya. Ya, ada di paling terakhir ya, soalnya ada 3 nomor. Nah, silakan. Nah, 3 nomor. Nah, itu. Cari di belakang, paling belakang ya. Paling belakang. Ya. Ya, silakan. Ada KKPD-nya. Evaluasinya ya di belakangnya. Ini nak, silakan dikerjakan. Ya ini ya. Ini adalah diambil. Ini adalah soal evaluasinya ya. 3. 1, 2, 3. Tolong dikerjakan. Ya. Bapak akan tunggu kalian, kasih kesempatan 5 menit untuk menyelesaikannya. Baik? Oke. Ambil. Baik, waktunya telah habis. Sekarang Bapak meminta hasil kerja evaluasi kalian, ya. Mana? Kumpulkan masing-masing. Mana masing-masing? Selesai. Kumpul, Mak. Baik. Ya. Ya, baik. Terima kasih telah menyelesaikan evaluasinya. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan materi berikutnya, ya. Materi berikutnya yakni tentang cara atau upaya-upaya kita menghadapi globalisasi. Ya, itu adalah pertemuan berikutnya. Silakan kalian mencari referensi di internet di manapun yang berhubungan dengan materi tentang upaya-upaya menghadapi era globalisasi. Itu ya. Ya, baik. Selanjutnya sebelum Bapak mengakhiri, Bapak ingatkan kembali jaga kesehatan, jaga iman, jaga imun, semoga kita aman. Amin. Selanjutnya mari kita berdoa untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya minta Sam untuk menutup kegiatan ini dengan doa. Silakan. Teman-teman kita kembali pada pagi hari ini ke masing-masing, mari kita berdoa dan kita angkat ke rumah masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Atas partisipasi kalian semuanya, Bapak ucapkan terima kasih. Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.